kita akan membahas masalah EPIP ya. EPIP ini salah satu alat keselamatan di atas kapal ya. Jadi dia bekerjanya dengan satelit ya, dengan tim SAR ya, Rescue Center. Jadi alat ini harus terpasang di kapal ya. Fungsinya cukup banyak, jadi nanti kita bahas satu persatu. Jadi sistem kerja EPIP ini dia bekerja di frekuensi 406 MHz dan 121,5 MHz. Yang ini untuk pesawat ya, pesawat. Coba dinaikkan lagi. Nah, seperti ini guys. Jadi ini posisi saat ini lefrap ini ya, saat lefrap atau kapal ini tenggelam. Nah ini dia dilepas di laut, maka dia akan lancar ya, naikkan lagi. Nah, pada kondisi darurat kapal akan mengirimkan sinyal darurat yang dapat diterima oleh tim SAR dan juga pelabuhan yang ada di sekitar kapal untuk pertolongan dan evakuasi. Sinyal darurat sendiri merupakan sinyal yang berfungsi mengirimkan tanda darurat dari kapal. Penggunaan sinyal darurat pada dunia pelayaran sangat penting dan esensial dikarenakan setiap sinyal darurat memiliki arti masing-masing sesuai dengan kondisi darurat yang terjadi pada kapal, sehingga akan mempermudah komunikasi antar tim SAR atau pelabuhan yang mengalami kondisi darurat. Jadi pada saat kapal darurat ini akan mempermudah alat ini ya untuk komunikasi baik pada tim SAR atau kapal-kapal yang berada di sekitar kapal dalam keadaan marak bahaya. Oke, naik lagi. Salah satu sinyal darurat yang digunakan oleh kapal adalah sistem EPIP ya, yang alatnya tadi, atau Emergency Position Indication Radio Beacon. Sebuah sinyal darurat yang berfokus pada penggunaan frekuensi radio ke satelit yang nantinya akan ditransmisikan pada sinyal kapal terdekat. Nah, pada artikel ini akan dijelaskan terkait definisi dari sinyal darurat EPIP tersebut. Naikkan. Pengertian EPIP ya, Emergency Position Indication Radio Beacon atau disingkat EPIP, adalah sebuah perangkat kecil yang kompleks yang didesain untuk memberikan sinyal darurat kepada tim SAR penyelamat dalam situasi darurat. Nah, sinyal darurat EPIP adalah salah satu alat komunikasi darurat yang menjadi standar keselamatan bagi kapal saat kondisi dan situasi darurat. Penggunaan EPIP pada keadaan darurat dapat diimplementasikan di laut, di darat, atau di tempat terpencil di mana cara komunikasi konvensional terbatas atau tidak tersedia. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, fungsi EPIP ya, kapal yang sedang berlayar, sinyal darurat EPIP, kapal berfungsi untuk memberitahukan situasi darurat yang terjadi pada kapal tersebut kepada kapal lain, tim SAR, dan stasiun penjaga pantai atau stasiun pantai ya. Secara umum fungsi EPIP adalah sebagai penanda kondisi darurat pada kapal yang dikirimkan melalui frekuensi tertentu pada radio satelit terdekat. Hal itu bertujuan untuk memperpanjang waktu evakuasi dan komunikasi dengan tim SAR atau kapal terdekat, sehingga kapal yang sedang dalam kondisi darurat dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Adapun kondisi darurat tersebut mempengaruhi jenis sinyal darurat yang digunakan. Berikut kondisi darurat yang dapat menggunakan EPIP ya. Jadi kita akan gunakan untuk apa ya, kondisi yang bagaimana EPIP ini bisa dipergunakan. Lanjut ke atas. Nah, seperti ini ya, yang tadi sama. Naik lagi.
Nah, pada saat apa? Pada saat perompakan. Jadi pada saat kapal dibajak kayak di daerah Somalia biasanya sering kita dibajak dulu kapal kita kan Sinar Kudus itu. Bajak di Somalia sana. Nah, ini adalah hal yang sering terjadi dalam dunia pelayaran ya. Beberapa kapal yang mengalami situasi ini akan segera memberikan sinyal darurat pada kapal terdekat, terutama kapal perang dan kapal milik Angkatan Laut yang berada di dekat kapal tersebut. Oke, lanjut. Apabila kru kapal menggunakan EPIP sebagai alat komunikasi darurat, pada situasi ini mereka akan menggunakannya sebelum perompak naik ke kapal, atau setelah kru kapal melarikan diri dari kapal. Jadi dia akan dipergunakan sebelum ada setelah ada tanda-tanda perompakan. Nah, itu kita pancarkan. Nah, alat tersebut juga bisa dipergunakan pada saat kapal menabrak kapal lain ya. Tabrakan ya. Apabila kapal menabrak kapal lain dan mengalami kerusakan fatal dan perlu diderek atau mungkin ada kebocoran ya, maka kapal tersebut akan memberikan sinyal darurat melalui EPIP kepada tim SAR agar memberikan kapal derek atau kapal penyelamat sesuai kebutuhan ya kondisi kapal. Nah, boleh juga ini yang ketiga, saat kapal terbakar. Saat kapal terbakar, pada situasi ini kapal membutuhkan evakuasi dari tim SAR ya atau regu penolong dalam jangka waktu secepatnya, dikarenakan akan membahayakan nyawa kru kapal atau penumpang. Misalnya kapal penumpang ya, ketika ada kebakaran, nah EPIP ini ya, akan digunakan biasanya setelah para kru meninggalkan kapal atau berada di skoci. Jadi kapal itu akan dikosongkan umpamanya atau ditinggalkan kayak di Titanic gitulah ya itu, atau dulu Tampomas juga itu pernah kebakaran. Nah, setelah penumpangnya pada turun, krunya pada turun, nah ini baru dilepas atau dipergunakan. Kapal selanjutnya yang 4, kapal akan tenggelam dan penumpang harus dievakuasi. Nah, ini merupakan kondisi darurat yang paling umum terjadi pada dunia pelayaran. Kapal yang akan tenggelam akan mengirimkan sinyal darurat baik pada kapal tersebut maupun pada skoci perahu penyelamat yang ada pada kapal ya. Nah, jadi kapal akan tenggelam, kapal terbakar atau penumpang ini harus dievakuasi, itu harus menggunakan EPIP. Selanjutnya nomor 5, kapal kehabisan bahan bakar ya. Biasanya ada kapal juga kehabisan bahan bakar ya. Contohnya mungkin yang sering terjadi itu kapal-kapal Diego Bravo. Karena apa? Mungkin dia kapasitas tankingnya kecil, baru mungkin kena ombak yang harusnya maunya 10 ton itu sudah nyampe tujuan, karena kena ombak speednya nggak jalan, terkatung-katung, akhirnya lama-lama kan kehabisan bahan bakar itu, akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan ya. Nah, maka boleh kapal yang akan kehabisan bahan bakar umumnya akan mengirimkan sinyal darurat. Ini boleh dilakukan untuk nantinya memberikan bantuan suplai bahan bakar. Umumnya mereka akan mengirimkan sinyal EPIP pada kapal tanker atau tim SAR. Nah, jadi yang itu tadi ya, ada 5 yang boleh menggunakan untuk EPIP. Nah, EPIP ini ada jenisnya ya, jenis-jenis EPIP. Jenis-jenis EPIP yang digunakan berbeda-beda, memiliki karakteristik tersendiri, berfungsi untuk membantu kapal terdekat atau tim SAR dalam mengidentifikasi kondisi darurat yang ada pada kapal tersebut atau memberikan pertolongan. Jadi yang nomor 1 adalah EPIP yang kategori otomatis. EPIP ini dirancang pada kapal dan dapat diaktifkan secara otomatis ketika kapal tersebut tenggelam. Ya, EPIP juga memiliki fitur aktivasi manual. Nah, kategori biasanya bebas digunakan pada jenis kapal apapun yang dirancang untuk dapat mengambang ke permukaan secara otomatis
saat kondisi darurat, sehingga dapat memastikan mereka mentransmisikan sinyal kepada satelit bahkan jika kapal tenggelam. Makanya EPIP ini harus terpasang di luar, ya, di luar badan kapal. Jadi pada saat kapal tenggelam, maka EPIP ini akan otomatis lepas. Di situ dia akan lepas pada saat tenggelam. Jadi kalau maunya dipasang di dalam kapal, ya nggak bisa mancat. Nah, yang kedua, EPIP diaktifkan secara manual oleh pengguna ketika terjadi keadaan darurat. Pada fitur manual EPIP, ya, biasanya digunakan oleh individu di lingkungan darat atau di luar ruangan. Pada kategori ini dapat digunakan untuk menjawab sinyal kapal laut yang membutuhkan pertolongan oleh pelabuhan atau tim SAR di daratan. Nah, selain itu terdapat juga pengelompokan jenis EPIP berdasarkan tipenya, tipe jarak jauh dan tipe jarak dekat. Indikator ini didasarkan pada besaran frekuensi yang dapat dikeluarkan. Jadi ada jarak jauh, ada jarak dekat, ya. Itu berdasarkan frekuensinya. Yang pertama tipe tadi 121,5 atau 243 MHz yang hanya dapat dideteksi oleh pesawat terbang. Ya. Ini frekuensi yang rendah ini, ya. Nah, 121 sama 243. Nah, yang 460 MHz ini yang tipe terbaru atau lebih disarankan karena jangkauannya lebih luas dan akurasi lokasi yang lebih baik. Selain itu, EPIP 406 MHz dapat dideteksi oleh radio manapun yang terhubung dengan satelit Pasparsat. Lebih kuat, lebih bagus saya. Nah, fungsi EPIP adalah sebagai alat komunikasi darurat yang dapat membantu menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat di laut. Ya, alat tadi yang sangat penting, ya. Jadi cara kerjanya EPIP, ya. Satu, proses aktivasi. Ketika dihidupkan, alat ini akan langsung mengirimkan sinyal radio pada frekuensi 406 MHz. Sinyal ini nantinya diterima oleh satelit Pasparsat yang mengorbit bumi. Nah, satelit kemudian menentukan lokasi perangkat dan meneruskannya kepada radio tim SAR. Nah, yang kedua, penerimaan sinyal EPIP oleh satelit Pasparsat. Satelit Pasparsat dilengkapi dengan teknologi pelacakan lokasi yang canggih. Teknologi dapat menentukan posisi perangkat tersebut dengan akurasi tinggi, biasanya dalam radius beberapa ratus meter. Hal inilah yang membuat sinyal dapat diterima oleh banyak kapal atau radio di darat sehingga memudahkan kru kapal untuk segera terhubung dengan tim penyelamat. Nah, yang ketiga, respon disalurkan kepada radio tim penyelamat terdekat. Sinyal yang sudah diterima oleh satelit nantinya akan langsung ditransmisikan menuju radio tim penyelamat atau kapal terdekat. Tim SAR yang menerima sinyal dari satelit Pasparsat akan berlangsung menghubungi kru kapal dan mengidentifikasi situasi yang dialami. Jadi setelah tim SAR itu menerima sinyal, maka dia akan langsung menghubungi kapal, ya, apa yang dialami oleh kapal jelaskan. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian tim penyelamat akan langsung melakukan mobilisasi ke lokasi, melakukan evakuasi. Perlu diketahui bahwa ada beberapa EPIP dilengkapi dengan fitur tambahan seperti kemampuan mengirimkan informasi jenis bahaya yang dialami kapal, kebakaran, kapal tenggelam, dan lain sebagainya. Jadi ada EPIP yang canggih, ya. Macam-macam sih, ada yang hanya mengajarkan nama kapal atau panggilan, itu aja. Terus ada juga yang sekarang bisa menentukan kondisi kapal yang dialami, ya. Oke, demikian penjelasan terkait sinyal darurat EPIP beserta pengertian jenis dan cara kerjanya. Alat ini digunakan sebagai salah satu standar panduan keselamatan kapal
sinyal darurat yang dipancarkan juga digunakan pada beberapa kondisi darurat seperti ketika kapal kehabisan bahan bakar, apa yang kita tadi jelaskan. Oke, demikian ya. Jadi EPIP ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Nah, dia itu ada expirednya juga untuk baterai, ada baterai expired ya. Jadi harus diganti, termasuk HRU-nya itu ada juga expirednya. Makanya pada saat dia kondisi kapal tenggelam, maka dia akan bisa otomatis ya, seperti tadi yang dia di kayak HRU di rumahnya itu. Nanti kita jelaskan lagi lah bagian-bagiannya ya, yang mana bagian-bagiannya, bagaimana cara ngetesnya, bagaimana perawatannya. Jadi yang jelas alat ini sangat penting di kapal. Masih banyak lagi nanti yang kita jelaskan ya, sementara ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.